Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang kuat inginkan kamu. Yang kuat inginkan kamu, ya. Ada seseorang yang sebenarnya sangat kuat menginginkan kamu di dalam hidupnya. Siapakah orang ini dan bagaimana ceritanya? Semoga hal baik akan terjadi selama pembacaan kita pada hari ini. Oke, kita hari ini membaca tentang sebuah tema yang tadi sudah Sora bilang. Kita lihat dulu bagaimana keadaan dan situasi pada saat ini. Oke. Situasi pada saat ini dan keadaan saat ini sangat mungkin banget ya teman-teman. Energi kuat yang melingkupi hubungan kamu sama orang ini, adanya energi dari suatu jalan takdir. Ya, artinya bisa saja ada energi juga tuntunan atau bimbingan dari semesta ini yang membuat pertemuan sama kalian ya berada di antara kalian, dan ada energi itu juga di dalam hati dan perasaannya dia. Ya. Dimana ini bisa saja kenapa dia sangat kuat menginginkan kamu, karena di sini ada perasaan kalau dia merasa kamu adalah sebagai bagian dari jodohnya atau bagian daripada takdirnya dia. Tapi di sini juga menandakan bahwa ada situasi saat ini yang mungkin dia sedang dalam situasi yang krisis, yang sedang kurang baik gitu ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini ada situasi yang banyak hal yang masih menjadi tanggungan dia, masih banyak hal yang menjadi kewajibannya dia. Oke. Kenapa? Ya. Di sini kalau Sora lihat ada situasi di mana banyak hal yang belum terbuka untuk dia. Di sini juga ada situasi yang seperti tertutup ya teman-teman. Di sini ada periode kehilangan. Mungkin banget orang ini sedang mengalami yang namanya kehilangan, ya, kehilangan optimisme, kehilangan orang yang dia cinta, kehilangan semangat untuk berjuang dan hidup, kehilangan pekerjaannya, kehilangan keuangannya. Tapi di sini ada sesuatu yang kehilangan dan jadi sesuatu yang bersedih buat dia ya teman-teman. Oke. Sehingga orang ini tuh kayak masih berusaha untuk mengarahkan lagi pikiran dan keadaannya dia buat kembali fokus teman-teman. Ya, jadi karena begitu banyak beban, jadi orang ini kayak sedang berfokus dan membidik satu-satu. Namanya kita mau fokus, itu berarti biasanya satu persatu teman-teman untuk dibidik dengan situasi dan keadaan yang sekarang. Ya, karena di sini ya sangat mungkin banget ya ada situasi yang penuh dengan rasa sedih, kecewa, kemarahan yang dia alamin teman-teman ya, karena situasi yang kurang kondusif buat dia ya, sementara dia masih harus ada target yang dikejar, sehingga di sini ada situasi adanya argumen kamu sama dia teman-teman ya, ada argumen di mana ada situasi berulang-ulang kesalahpahaman, perdebatan dan sebagainya ya teman-teman. Tapi di sini juga bisa menandakan orang ini sedang berusaha keras untuk bisa memperbaiki keadaannya dia, atau dia tuh seperti sedang dicambuk keadaannya ya teman-teman ya. Dan orang ini sedang berusaha untuk melihat lebih dalam dan menelisik segala sesuatunya ya, tentang masa depannya, tentang perencanaannya, tentang hal-hal yang terjadi sama hidupnya dia, termasuk sama perasaan dia sendiri dan emosi dia sendiri. Oke. Sekarang kita lihat ya di sini. Siapa sih ciri-ciri orang ini sebenarnya? Orang ini tuh bisa saja adalah seseorang yang sedang menarik diri dari kamu. Ya, jadi dia seperti sedang menarik diri, sedang berusaha untuk sendiri ya, tapi di satu sisi dia merasakan adanya situasi kesepian ya, tapi di sini juga bisa menandakan orang ini bisa saja LDR dari kamu. Dia beda pulau dari kamu ya. Beda pulau, beda kota, beda negara ya. Di sini kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak sekali ambisi, banyak sekali pengalaman ya, atau di sini sudah banyak sekali pengalaman yang terjadi di antara kalian ya teman-teman, dan orang ini masih menjalankan ambisi-ambisinya yang dari dulu sedang dia jalani. Oke. Orang ini tuh kayak pingin ada tanggung jawab secara keluarga ya, kayak family legacy yang mungkin diterusin, mungkin usaha keluarga, mungkin situasi keluarga, adat budaya yang harus diterusin dan sebagainya ya teman-teman. Dan ini adalah orang yang tipenya ya semakin tua atau semakin berjalan dengan waktu dia semakin menarik ya tipenya.
Orang ini mungkin juga adalah tipe seseorang yang masih terikat dalam hubungan relationship ya teman-teman. Jadi mungkin banget ini third party situation dan kamu berdealing dengan seseorang yang masih terikat dalam suatu hubungan. Ya itu juga jadi salah satu kunci utamanya sih. Orang ini orangnya cerdas, pinter ya teman-teman. Oke, orang ini juga bisa saja orang yang jauh dekat sama kamu ya. Orangnya cerdas gitu ya. Sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya yang dia rasakan sama kamu. Di sini dia merasakan begitu banyak perasaan sama kamu tuh, banyak perasaan yang berubah-ubah. Artinya orang ini itu punya perasaan sama kamu, tapi dia nggak stabil teman-teman. Banyak perubahan ya. Dan kamu adalah salah satu orang yang memberikan dia balance ya. Jadi seperti gini loh, kalau dia dekat sama kamu, situasi dia kan juga masih terikat sama yang lain. Tapi di satu sisi, kalau dia jauh dari kamu, dia kehilangan balance-nya dia. Kamu berdealing dengan seorang divine maskulin ya di sini. Jadi orang ini tuh keluar masuk perasaannya tuh sama kamu ada nggak stabilnya ya. Walaupun bagaimanapun juga dia masih menyimpan harapan banyak sama perasaan dia ke kamu ya. Artinya ini menandakan bahwa dia sebenarnya punya keinginan yang kuat ya, sangat kuat menginginkan kamu, sangat kuat bisa berharap ke depan tuh masih ada optimisme, masih ada ke depan yang bisa jalan mungkin sama-sama dan sebagainya ya teman-teman. Dan di sini orang ini tuh kayak banyak hal yang sedang terjadi ya. Jadi orang ini tuh kayak koneksi sama kamu ya, relationship sama kamu juga on off ya. Jadi mungkin ada komunikasi yang jalan, ada komunikasi yang habis itu break gitu ya. Sekarang kita coba lihat ya, kenapa dia sangat menginginkan kamu teman-teman. Kenapa dia sangat menginginkan kamu. Yang pertama di sini, karena kamu banyak nurturing dia ya, kamu banyak menurturing dia, memperhatikan dia dengan banyak kasih sayang, dengan banyak cinta yang banyak gitu. Kamu juga kayak selalu men-taking care dia. Jadi di sini ada energi dari kalian bukan cuma sebagai pasangan, kalian juga mungkin men-taking care dia jadi seperti seorang ibu, seorang ayah, seorang kakak gitu loh ya. Oke. Di sini ada begitu banyak orang ini bisa saja punya banyak kekhawatiran, punya banyak ketidakyakinan, ya. Karena kan situasi buat dia juga masih belum jelas. Atau orang ini juga banyak merasa insecure. Dan kamu selalu memberikan energi dukung dia, optimis buat dia, menghempas keraguan-raguannya dia. Dan ini sangat mungkin banget dia ngalamin, mungkin dia nggak dipercaya atau nggak, orang tuh nggak yakin kalau dia ngelakuin sesuatu misalnya. Tapi kamu jadi orang yang yakin dan percaya kalau dia bisa, dia mampu. Jadi kamu tuh kayak dukung dia gitu loh. Orang ini punya energi pingin minta maaf sama kamu ya. Mungkin ya, banyak hal kenapa dia mau minta maaf sama kamu. Tapi kita coba lihat ya, secara garis besar aja kenapa dia mau minta maaf sama kamu. Yang pertama adalah karena dia banyak tidak terbuka sama kamu. Mungkin dia masih menutupi sama kamu statusnya dia sebenarnya seperti apa, atau ada hal-hal yang tidak dia buka soal dirinya dia. Termasuk banyak dari mereka yang mungkin awalnya deketin kamu pun ada maksudnya, ya. Oke. Sebenarnya ya, kamu tuh udah punya tanda-tanda sebenarnya gitu loh. Ada situasi yang janggal seorang orang ini, cuman kamu mungkin mengabaikannya. Dan kamu menjadi seseorang yang banyak menghealing dia secara energi. Kamu tuh bantu dia, inner child dia, kamu perbaiki, kamu kasih optimisme, kamu bantu gitu loh ya, untuk dia bisa berubah. Dan orang ini mendapatkan firasat secara jelas ya, dia mendapatkan firasat secara jelas kalau kalian itu memang terkoneksi, kalau kalian itu ada satu perasaan yang kuat sama-sama gitu ya. Artinya dia tuh punya firasat, perasaan firasat dia sama kamu kuat. Dan kamu tadi yang selalu udah bilang, kamu salah satu sumber stabilitasnya dia ya. Dimana dia ngerasa dia tuh sering stagnan, gak ngeflow energinya kalau dia jauh dari kamu, teman-teman. Orang ini sekarang berada di dalam situasi bingung keputusan apa yang mau diambil. Seperti mengambil dua pilihan, teman-teman. Mau maju sama kamu atau mau udahan. Selain itu, kamu selalu menerima dia, terbuka sama dia apa adanya.
Ya, apapun yang terjadi kondisinya dia, kamu selalu menerima dia dengan tangan terbuka, menerima dia. Di sini ada energi penyesalan. Ya, penyesalan mungkin karena banyak berbohong sama kamu, banyak nggak jelas sama kamu, banyak ngegantung sama kamu, gitu ya. Sehingga sangat mungkin banget orang ini membuat batasan. Ya, sangat mungkin banget orang ini membuat batasan. Di mana batasan itu terjadi karena apa? Begitu banyak ketakutan. Jadi mungkin dia masih menghindar karena belum siap untuk ngadepin kamu. Ya, masih takut, teman-teman. Dan di sini dia belum punya situasi yang benar-benar solid untuk saat ini. Oke. Kamu berdiri dengan Leo, Aries atau Sagittarius yang cukup banyak. Yang dia rasakan sesungguhnya ke kamu. Yang dia rasakan sesungguhnya ke kamu. Kamu banyak trigger dia. Jadi ada sisi-sisi yang tadinya mungkin dia hindari gitu ya. Tapi karena kamu trigger gitu loh ya. Dia baru mulai menyadari masalah dia ada di mana. Aku berharap aku bisa mengulang waktu dan aku mungkin akan membuat situasi berbeda. Jadi di sini ada orang yang nyeselin apa yang sudah terjadi, ya. Mungkin karena dia bohong, karena dia nggak jujur, dia nggak terbuka, tuh kan? Orang tuh nggak bisa percaya aku, tapi kamu mau kasih kepercayaan kamu sama aku. Dan sekarang menurut dia too much. Perasaan dia sama kamu sangat intens dan sangat kuat, ya. Dan dia menyadari apa yang udah aku lakukan sama kamu tuh gak baik, gak adil gitu ya. Karena kan dia harus membagi hati dan perasaannya untuk yang lain. Tapi perasaan aku sama kamu tuh sangat kuat ya. Sampai dia tuh gak bisa menghindari perasaan dia dari kamu. See? Orang ini berusaha move on dari kamu tapi gak bisa. Karena dia sangat menginginkan kamu. Kan hasratnya sangat kuat. Dia bahkan tidak tahu harus bagaimana menangani hasratnya. Orang ini sangat berusaha untuk logik menghadapi situasi sama keadaannya. Karena orang ini dia lebih bagus dalam menangani situasi dengan pikirannya daripada dengan hatinya. Dan dia berharap dia bisa sepenuhnya sebenarnya jujur sama kamu. Perasaan dia yang sangat kuat. Sebenarnya tuh kita akan jadi seperti apa sih? Ini masih menjadi pertanyaan dia. Aku berharap aku bisa jadi orang lain, keadaan tidak seperti ini. Kuat dia menginginkan kamu. Terlalu banyak memori dan kenangan yang ada selalu membuat dia terpanggil, teman-teman, untuk memiliki kamu lagi. Ya, walaupun keadaan begitu merisaukan ya. Dan dia itu masih punya harapan untuk mendapatkan guidance dari semesta ini dan sebagainya untuk bisa terbuka jalannya sama kamu. Ya, walaupun sulit. Oke. Dan dia itu seperti sudah ketergantungan, clinging sama kamu yang gak bisa lepas. Energi kamu tuh selalu men-taking care dia. Energi kamu tuh nyaman buat dia, teman-teman. Apalagi dia merasakan kayak ada kontak batin yang kuat. Kayaknya di sini ada hubungan yang tidak biasa ya. Mungkin ada twin flame, mungkin ada soulmate gitu. Lalu Kak Sora, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kami? Mungkinkah bisa bersama? Ini ada yes no-nya ya. Yes. Sora jangan diserang ya. Sora baca apa adanya. Oke. Teman-teman, di sini ada positif ya. Di sini light bulb itu positif, ada netral ya. Di sini teman-teman akan ada awal yang baru ya. Yang akan ada situasi breakthrough. Artinya mungkin banget akan ada situasi terang yang tiba-tiba terbuka ya. Akan ada situasi yang masih penuh rahasia yang nanti bisa terbuka, teman-teman. Di mana ya? Itu sangat mungkin banget ya. Dia itu akan mau melanjutkan journey ini sama kamu. Ship ya, kedatangan orang dari jauh ya. Jadi kalau Sora lihat di sini,
masih ada proses yang cukup lama. Kalau ship itu waktunya cukup lama untuk dia bisa datang membuat proses sama kamu. Dan proses yang bisa dia lakukan itu cuma stepping stone. Prosesnya pendek-pendek, kecil-kecil. Tapi ini jelas teman-teman, dia kuat menginginkan kamu dan dia akan dari jauh pun, sejauh manapun kalian berusaha menjauh, sejauh apapun dia berusaha pergi, dia akan selalu kembalinya ke kamu lagi. Energi solid yang sangat kuat teman-teman. Ya, awal yang baru yang sangat kuat. Nanti akan ada momennya teman-teman, tapi tidak sekarang. Oke. Kenapa? Karena teman-teman masih banyak faktor dari luar yang harus dia selesaiin dulu. Ya, itu kalau yang Sora lihat di sini. Dan kamu harus percaya sama waktu dari semesta. Segala sesuatu itu masih berproses. Artinya orang ini pun ingin menyelesaikan dulu segala sesuatu yang pengaruh dari pihak eksternal. Baru nanti dia akan berdealing langsung sama kamu, yaitu secara internal. Tapi di sini kepercayaan dan keyakinan dibutuhkan. Ya, masih ada waktu. Itu rahasia dari semesta. Nasihat buat kamu apa? Nasihatnya adalah, teman-teman, cukup kamu pantau, cukup kamu observasi, kamu nanti bisa nilai sendiri. Jadi pantau dan observasi. Dia akan datang tiba-tiba tanpa diduga. Dia baru datang. Jadi seorang nggak bisa bilang periodenya kapan. Tapi kalau ship itu biasa agak lama. Tapi ini secara tidak terduga dia akan datang. Jadi yang cuma bisa kamu lakukan, saran dari kartu Sora adalah awasi, pantau, dan observasi. Jadi kamu bisa bikin penilaian sendiri. Ya, oke. Kamu biarkan dia bebas dulu, biarkan dia fokus dulu. Kamu juga bisa fokus dulu sama sesuatu yang lain ya teman-teman. Oke. Chemistry itu sangat kuat kok. Nanti dia akan datang dengan sendirinya tanpa diduga. Tapi biarkan dia berproses dulu dengan eksternal. Ada yang harus dia selesain. Karena ada masalah-masalah yang harus dia pikirin juga solusinya. Dan itu sifatnya berbentuk perencanaan dan satu-satu ya. Agenda, perencanaan dan sebagainya. Jadi yang kamu bisa lakukan cuman pantau dan observasi. Nanti kamu baru bisa nilai sendiri. Ya, sambil kamu lihat apakah kamu juga punya chemistry yang sama dia. Tapi kalau ditanya orang ini inginkan kamu secara kuat, iya. Oke, tadi udah ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Sekarang kita akan coba tambah zodiaknya. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk yang kepingin beli gelang kupu-kupu, nih ya, ini adjustable, dia bisa digede-kecilin, nanti dibuka dia bisa digede-kecilin. Ini manis banget. Dan ada gelang kupu-kupu, dia bisa dibesar-kecilin juga, bisa ditarik, dibesar-kecilin, jadi nggak ada masalah mau berapapun lingkar tangan kamu ya. Ini gelang, lalu di sini juga ada kalung yang cantik banget. Semuanya dari batu rose quartz asli dan sudah Sora program dengan program yang beda-beda. Nanti kalau aku jelasin ulang, aku diserang sama netizen. Ya, intinya dia punya fungsi masing-masing yang beda dan kamu bisa pakai tiga-tiganya nggak masalah. Kamu bisa kasih juga gift buat orang. Ini energinya soft banget, energinya lembut banget, betulin cakra hati kamu. Ya teman-teman, silahkan dipesan, berhubung masih ada. Oke, satunya masing-masing 195.000 saat video ini dibuat. Silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot ya, atau klik link di bawah. Atau yang kepingin personal reading juga sama di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang pengen belajar dan sebagainya. Oke, kita sekarang coba lihat zodiak tambahannya. Ada dari Libra, Pisces, Sagittarius, dan Aquarius. Ya, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat alfabetnya. H, R, N, F, H, F, Y, E, O, Y, K, J, P, Q, D, dan M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main di channel kedua di Miss Hana Sora. Bye-bye.